Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Dengan mengucap syukur dan memuji asma Allah dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah suatu kitab yang sudah dipindahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia supaya mudah bagi kita semua untuk belajar bersama. Bahwasanya diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya, kamu berduduk pada suatu orang kelak ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta belajar ilmu Jibril alaihissalam daripada ilmu yang sempurna dunia dan akhirat, yaitu membiasakan dari hakikat di dalam sholat 5 waktu, yaitu wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan hakikat sholat. Yang harus kita ketahui pertama kali, hakikat sholat ini supaya sempurna kita menyembah Allah. Bermula hakikatnya di dalam sholat itu atas 4 perkara. 1. Berdiri sama dengan ihram, ruku sama dengan munajjah, sujud sama dengan mi'raj, duduk sama dengan tabdil. Adapun hakikatnya berdiri atau ihram, itu karena huruf alif asalnya dari api. Api itu sifatnya Jalalullah, yang artinya sifat kebesaran Allah Ta'ala yang terdiri atas 2 perkara. 1 kuat, 2 lemah, yang merupakan kodrat dan iradatnya juga, karena hamba itu tidak mempunyai kuat dan lemah, karena hamba itu dikuatkan dan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya kodrat dan iradat Allah itu lemah. Adapun kepada hakikatnya, yang sifat lemah itu solat pada sifat kita yang baharu ini. Adapun yang dihilangkan tatkala berdiri itu adalah pada segala af'al atau perbuatan hamba yang baharu. 2. Ruku atau munajjah, itu karena huruf lam awal asalnya dari angin, bukannya angin barat dan bukan pula angin timur. Adapun artinya angin itu bersifat Jamalullah, yang artinya sifat keelokan Allah Ta'ala yang terdiri atas 2 perkara. 2. Muda, yang merupakan kodrat dan iradatnya juga. Adapun hamba itu tidak mempunyai tua dan muda. Adapun yang dihilangkan tatkala ruku itu adalah pada sigma asma atau nama hamba yang baharu. 3. Sujud atau mi'raj, itu karena huruf lam akhir asalnya dari air, bukannya air laut dan bukan pula air sungai. Adapun artinya air itu bersifat qahar Allah, yang artinya sifat kekerasan Allah Ta'ala yang terdiri atas 2 perkara, yaitu hidup, mati, yang merupakan kodrat dan iradatnya juga. Adapun hamba itu tidak mempunyai hidup dan mati. Adapun yang dihilangkan tatkala sujud itu adalah pada segala nyawa atau sifat hamba yang baharu. 4. Duduk atau takdil, itu karena huruf H asalnya dari tanah, bukannya pasir dan bukan pula tanah lumpur. Adapun artinya tanah itu bersifat kamalullah, yang artinya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang terdiri atas 2 perkara, ada, tiada, yang merupakan kodrat dan iradatnya juga. Adapun hamba itu tidak ada dan tiada. Adapun yang dihilangkan tatkala duduk itu adalah pada segala wujud atau zat hamba yang baharu, karena hamba itu wujudnya Adam, yang artinya hamba tiada mempunyai wujud apapun karena hamba itu diadakan atau mewujud. Hidupnya hamba itu dihidupkan, matinya hamba itu dimatikan, dan kuatnya hamba itu dikuatkan. Itulah hakikat solat. Barang siapa solat tidak tahu akan hakikat yang 4 tersebut di atas, solatnya hukumnya kafir, jin, dan Nasrani. Artinya kafir kepada Allah, Islam kepada manusia, yang berarti kafir batin,
Islam zohir hidup separuh hewan, bukannya hewan kerbau atau sapi. Tuntutan ini wajib atas kita, jangan sholat itu menyembah berhala. Inilah fasal masalah yang menyatakan sempurnanya orang takbiratul ihram ialah hendaklah tahu akan makarinanya. Bermula makarina sholat itu terdiri atas 4 perkara: berdiri ihram, ruku atau munajjah, sujud atau mi'raj, duduk atau takbil. Adapun hakikat berdiri atau ihram itu adalah tercengang, artinya tiada akan tahu dirinya lagi, lupa jika sedang menghadap Allah Ta'ala, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Adapun hakikatnya ruku atau munajjah itu adalah berkata-kata, artinya karena di dalam takbiratul ihram itu tiada akan menyebut dirinya asma atau namanya, yaitu berkata hamba itu dengan Allah. Separuh bacaan yang dibaca di dalam sholat itu adalah kalamullah. Adapun hakikatnya sujud atau mi'raj itu adalah tiada ingatan yang lain tatkala sholat melainkan Allah semata. Adapun hakikat duduk atau takbil itu adalah sudah berganti wujud hamba dengan Tuhannya. Berikut sah dan makarinanya sholat itu terdiri atas 3 perkara. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arat, dan yang ketiga tan'in. Adapun qasad itu adalah menyegerakan akan berbuat sholat. Barang yang disolatkan itu fardu, itu sunnah. Adapun artinya ta'arat itu adalah menentukan pada fardunya 4, 3 atau 2. Adapun tan'in itu adalah menyatakan pada waktunya zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Berikutnya inilah fasal masalah yang menyatakan sempurnanya di dalam sholat. Adapun sempurnanya berdiri atau ihram itu hakikatnya nyata kepada af'al Allah, hurufnya alif, alamatnya naswat, tempatnya tubuh, karena tubuh itu kenyataannya syariat. Adapun sempurnanya ruku atau munajjah itu hakikatnya nyata kepada asma Allah, hurufnya lam awal, alamatnya malakut, tempatnya hati, karena hati itu kenyataannya tharikat. Adapun sempurnanya sujud atau mi'raj itu hakikatnya nyata kepada sifat Allah, hurufnya lam akhir, alamatnya jabarut, tempatnya nyawa, karena nyawa itu kenyataannya hakikat. Adapun sempurnanya duduk atau tabdil itu hakikatnya nyata kepada zat Allah, hurufnya ha, alamatnya lahut, tempatnya rohani, karena rohani itu kenyataannya ma'rifat. Adapun berdiri atau ihram itu kepada syariat Allah, hurufnya dal, nyatanya kepada kaki kita. Adapun ruku atau munajjah itu kepada tharikat Allah, hurufnya mim, nyatanya kepada pusat atau pusar kita. Adapun sujud atau mi'raj itu kepada hakikat Allah, hurufnya ha, nyatanya kepada dada kita. Adapun duduk atau tabdil itu kepada ma'rifat Allah, hurufnya mim awal, nyata kepada kepala atau arsy kita. Jadi orang sholat membentuk huruf Ahmad atau Muhammad. Selanjutnya fasal asal tubuh kita atau jasmania kita dijadikan oleh Allah Ta'ala atas 4 perkara, yaitu api, air, tanah. Adapun nyawa kita dijadikan Allah Ta'ala atas 4 perkara, yaitu wujud, nur ilmu, nur, suhud. Adapun martabat Tuhan itu adalah 3 perkara, yakni ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Adapun tubuh kita dijadikan Allah Ta'ala atas 4 perkara, yaitu wajid, madid, mani, manikim. Inilah pasal masalah yang menyatakan jalan kepada Allah Ta'ala atas 4 perkara, yaitu syariat sama dengan af'al sama dengan batang tubuh, tarikat sama dengan asma sama dengan hati diri, hakikat sama dengan sifat sama dengan nyawa kita, ma'rifat sama dengan rahasia sama dengan sir. Adapun hakikatnya, syariat itu adalah kelakuan tubuh, tarikat itu adalah kelakuan hati, hakikat itu adalah kelakuan nyawa, dan ma'rifat itu adalah kelakuan rohani. Adapun yang disebut di atas itu nyawa atas penghulu kita Nabi Muhammad, karena lafaz Muhammad itu terdiri 4 hurufnya, yaitu mim awal, ha, mim akhir, dal.
Adapun huruf mim awal itu berarti kepala, adapun huruf ha itu berarti dada, adapun huruf mim akhir itu ibarat pusat atau pusar, adapun huruf dal itu ibarat kaki, adapun huruf mim awal itu makamnya kepada alam lahut, adapun huruf ha itu makamnya kepada alam jabarut, adapun huruf mim akhir itu makamnya kepada alam malakut, adapun huruf dal itu makamnya kepada alam nasuat. Lafaz Allah terdiri 4 huruf, yaitu alif, lam awal, lam akhir, ha. Adapun huruf alif itu nyatanya kepada af'al Allah, adapun huruf lam awal itu nyatanya kepada asma Allah, adapun huruf lam akhir itu nyatanya kepada sifat Allah, adapun huruf ha itu nyatanya kepada zat Allah. Adapun af'al itu nyata kepada tubuh kita, adapun asma itu nyata kepada hati kita, adapun sifat itu nyata kepada nyawa kita, adapun zat itu nyata kepada rohani kita. Inilah fasal masalah yang menyatakan alam. Adapun alam itu terdiri atas 2 perkara, yaitu alam kabir atau alam besar atau alam nyata, kemudian alam syakir atau alam kecil atau alam diri kita. Adapun alam kabir itu adalah alam yang nyata ini, adapun alam syakir itu adalah alam diri kita ini. Alam kabir atau alam besar itu sudah terkandung di dalam alam syakir, karena alam syakir itu bersama tiada kurang dan tiada lebih, lengkap dengan segala isi bumi dan langit, arsy dan kursi, surga, neraka, lauhun atau tinta, dan kolam atau pena, matahari, bulan dan bintang. Adapun bumi atau jasmani di dalam tubuh kita itu terdiri atas 7 lapis, yaitu bulu, kulit, daging, urat, darah, tulang, lemak atau sumsum. Adapun langit atau rohani atau otak atau arsy di dalam tubuh kita itu terdiri atas 7 lapis pula, yaitu dimak atau lapis berpikir atau ruh nabati, manik lapisan pandang atau ruh hewani, nafsu atau ruh jasmani, budi atau ruh nafasani, sukma atau ruh rohani, rasa atau ruh nurani, rahasia atau ruh idhafi. Adapun matahari di dalam tubuh kita yaitu nyawa kita, adapun bulan di dalam tubuh kita yaitu akal kita, adapun bintang di dalam tubuh kita yaitu ilmu kita, ada yang banyak dan ada pula yang sedikit. Adapun surga di dalam tubuh kita yaitu amal soleh kita, adapun neraka di dalam tubuh kita yaitu dosa-dosa kita. Adapun laut di dalam tubuh kita ada 2, yaitu laut asin dan laut tawar. Adapun laut asin di dalam tubuh kita yaitu air mata kita, adapun laut tawar di dalam tubuh kita yaitu air ludah kita. Adapun mahligai di dalam tubuh kita ada 7, yaitu dada, kalbun, budi, jinom, nyawa, rasa, rahasia. Di dalam dada itu ada kalbun, di dalam kalbun itu budi, di dalam budi itu jinom, di dalam jinom itu nyawa, di dalam nyawa itu rasa, dan di dalam rasa itu rahasia atau sir. Dalam agama Islam tidak dikenal istilah sembahyang, yang ada ialah solat. Kata solat ini kita temukan dalam kitab suci Al-Quran dengan kata solat atau solati. Sedangkan kata solat menurut ilmu nahwu terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ialah soleh. Solat agama Islam ialah berkiblat ke Baitullah. Berkiblat di sini yang tersirat di sini ialah menghadap ke Baitullah, bukannya yang ada bangunan di negara Arab, melainkan Baitullah yang ada pada diri manusia yang terletak di perut, di ujung jantung atau kalbu. Bila masjid terdapat beduk yang dahulunya dibuat dari kulit sapi betina, itu mengikuti beduk yang ada di Baitullah kalbu kita. Itu pula sebabnya maka orang Jawa mengatakan kulit itu dengan kata kaleb, berasal dari kata kol atau kolbu. Sesungguhnya solat Nabi Muhammad SAW itu terdiri dari 3 macam, dan kita sebagai umat Islam juga wajib melakukannya. Solat syariat dilakukan 5 kali sehari dengan 17 rakaat. Solat tauhid dilakukan 24 jam 5 waktu di Baitullah.
Sholat daim dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan untuk berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Allahu Akbar. Berikut sholat syariat. Sholat ini sesungguhnya biasa dilakukan oleh mereka dari golongan syariat. Mereka melakukan 5 kali sehari semalam, yaitu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tersirat dalam perintah Allah di sini ialah sholat subuh 2 rakaat dan dapat dilakukan secara berjamaah. Sholat ini memperingati saat kita dilahirkan ke alam fana ini. Sholat zuhur 4 rakaat tujuannya ialah untuk mencari nafkah lahir maupun batin. Dalam mencari nafkah, maka memerlukan keempat hawa nafsu: nafsu amarah, lauma, supiyah, mutmainah. Bisa dilakukan berjamaah bila sholat Jumat dilakukan hanya 2 rakaat, karena yang 2 rakaat pertama sudah dipergunakan untuk khutbah, dan khutbah itu wajib diikuti karena merupakan rezeki batin atau santapan rohani. Sholat asar 4 rakaat tujuannya untuk berbuat amal. Dalam berbuat amal lahir dan amal batin, maka dipergunakan jasad, nyawa, ruh dan rohani. Sholat maghrib 3 rakaat tujuannya untuk mati. 3 rakaat karena orang mati itu melepaskan jasad, nur dan sir. Sholat isya 4 rakaat karena tujuannya untuk hijrah pindah ke alam fana ke alam akhirat. Maka jasad harus membawa ruh jasmani hewani, ruh nabati dan ruh rewani. Nyawa harus membawa ruh rahmani dan ruh nurani. Ruh harus membawa ruh kudus. Rohani harus membawa ruh rabbani dan ruh burhani. Berikut sholat tauhid. Sholat tauhid ini dipergunakan sebagai pengisi waktu luang antara kelima sholat syariat. Hal ini untuk memenuhi persyaratan firman Allah, barang siapa selalu ingat kepadaku, maka aku akan selalu ingat kepadanya. Maka para penganut ilmu marifat mengutamakan sholat tauhid daripada sholat syariat. Padahal sholat syariat itu juga termasuk sholat Muhammad SAW. Ada maksud dan tujuannya, dikarenakan kebanyakan mereka tidak mengerti maksud dan tujuannya. Maka sholat syariat banyak ditinggalkan oleh orang makrifat. Sholat tauhid dilakukan dengan melakukan zikir kolbu. Dengan zikir kolbu, maka semua nafsu diimani oleh Rasul atau Nur Muhammad, dan juga semua alif mutakalimun. Arif melakukan sholat di Baitullah. Ini adalah sholat fardu yang dilakukan berjamaah di Baitullah. Dan ini pula yang dimaksud dengan sholat paling ampuh yang tidak diketahui oleh orang lain. Mula-mula mereka sholat di Baitul Muharram atau tenggorokan, lalu pindah ke Baitul Muqaddis atau pusat, terus ke Baitul Ma'mur atau kening, lalu pindah lagi ke Baitul Muqaddas atau kemaluan, dan akhirnya sholat di Baitullah atau ulu hati. Oleh karena adanya sholat ini, maka baik bayi lahir maupun orang mati tidak pernah tepat jamnya. Kalau tidak lebih sekian detik atau menit, ya kurang sekian detik atau menit. Yang hanya sholat di Baitullah tidak berpindah-pindah ialah keempat nafsu yang diimani oleh Rasul atau Nur Muhammad. Selanjutnya sholat daim. Sewaktu di Gua Rahim, semua umat manusia pernah melakukan sholat, dan sholatnya adalah daim, mulhaq. Oleh sebab itu, tidak benar bahwa masih ada orang kafir hidup di dalam fana ini. Karena ketika lahir kita ini kehilangan hak, maka lalu la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Tiada daya apa-apa kecuali Allah yang punya kuasa. Tidak bisa lagi kun fayakun. Maka selama hidup ini kita ikhtiar untuk mendapatkan hak yang hilang itu, agar kita dapat berbuat amal dengan sempurna. Hak ini adalah di alam akbar atau lahul mahfud. Sarannya sudah ada di dalam diri kita, yaitu di tengah-tengah tonsil. Sekian sahabat hakikat daripada sholat. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.